Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi kali ini dalam modul ketiga, masih tentang prinsip-prinsip mekanika. Kita mulai kuliah dalam modul ini dengan segmen satu yang akan membahas tentang gaya eksternal dan tumpuan. Mari kita membahas kembali masalah momen dan gaya. Keberadaan suatu benda akan menimbulkan gaya aksi. Minimal adalah gaya aksi karena berat benda tersebut yang ditarik oleh gravitasi bumi. Keberadaan gaya aksi ini kemudian akan menimbulkan gaya reaksi pada tumpuannya dan juga bisa gaya momen. Sampai di sini kita masih membicarakan gaya eksternal, yaitu gaya aksi dan reaksi serta momen eksternal. Gambar ini menunjukkan gaya aksi dan reaksi serta momen sebagai gaya eksternal pada benda, balok, dan balok cantilever. Apa yang terjadi jika ada gaya horizontal yang bekerja pada sebuah kotak di atas lantai atau pada sebuah portal seperti portal gawang? Kotak tersebut bisa bergeser, bisa juga terguling karena adanya momen. Demikian pula gawang di sebelah kanan, gawang tersebut bisa bergeser, bisa juga berubah bentuk menjadi jajaran genjang, atau bahkan rubuh. Nah, selain besaran dan arah gaya yang bekerja, bagaimana sebuah benda atau bangunan bereaksi sangat ditentukan oleh bagaimana peletakan atau tumpuan dari benda tersebut ke lantainya atau pada bangunan antara kolom dengan pondasinya. Misalkan jika alas kotak di kiri ini diberi roda, gaya yang bekerja akan menyebabkan kotak ini bergeser dan tidak akan terguling. Gambar ini menunjukkan sebuah gawang yang dikenai gaya horizontal. Gaya horizontal ini akan menyebabkan perubahan bentuk pada gawang tergantung dari jenis sambungan atau tumpuannya. Gambar yang ini adalah gambar perubahan bentuk gawang jika sambungan di seluruh titik hubungnya adalah sambungan kaku. Sementara gambar ini menunjukkan perubahan bentuk gawang yang disusun atas batang-batang yang disambung dengan sambungan sendi atau engsel. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari jenis-jenis sambungan atau tumpuan agar kita dapat menentukan gaya apa saja yang terjadi pada sambungan dan batang-batang sebagai akibat adanya gaya eksternal tersebut. Jenis sambungan atau tumpuan dapat dibagi atas 5, yaitu sambungan jepit atau kaku atau rigid, sambungan sendi atau engsel, sambungan roll, tumpuan sederhana, dan tumpuan kabel. Namun perlu diperhatikan bahwa pembagian ini adalah penyederhanaan dari apa yang terjadi di lapangan. Banyak sambungan yang berdiri di antaranya. Misalkan ada sambungan yang tergolong sambungan sendi, namun memiliki kekakuan dengan derajat tertentu. Artinya, masih mampu menahan momen dalam skala tertentu. Perlu diperhatikan notasi dari masing-masing tumpuan atau sambungan ini. Mari kita bahas satu persatu. Sambungan atau tumpuan jepit atau kaku sering disimbolkan seperti ini. Sifat dari sambungan ini adalah menahan translasi pada arah manapun. Oleh karena itu, dari arah manapun gaya bekerja pada suatu benda yang terhubung kaku dengan tumpuannya, maka benda itu tidak akan bergerak alias ditahan oleh sistem sambungannya tersebut. Sambungan ini juga menahan rotasi akibat gaya, yang artinya juga menahan momen. Perhatikan gambar ini, sambungan ini menahan gaya vertikal, gaya horizontal, dan menahan momen. Ini adalah contoh bangunan yang menggunakan sambungan jepit, yaitu atap selasar dari pedestrian di Hong Kong, dan juga ini. Ini adalah konstruksi kayu pada sebuah bangunan tradisional di Vietnam. Bagian ini seperti hiasan saja, padahal ini berfungsi untuk menambah kekakuan sambungan antara kolom dan balok ini. Sambungan sendi atau bisa juga disebut engsel dinotasikan seperti ini. Sambungan ini menahan translasi arah manapun. Artinya dari arah manapun gaya bekerja,
sambungan sendi ini akan tetap berada di tempatnya. Namun sambungan ini tidak menahan rotasi. Perhatikan ini, sambungan ini hanya menahan gaya vertikal dan horizontal saja. Jadi, jika ada portal dengan keempat sambungannya menggunakan sambungan sendi seperti ini, portal ini tidaklah stabil karena semua sambungannya bisa berputar. Ini adalah contoh sambungan sendi Bandara Internasional di Hong Kong. Sambungan ini adalah sambungan sendi yang memungkinkan kolom ini untuk berputar. Dengan kata lain, sambungan ini tidak dimaksudkan untuk menahan momen. Contoh lain yang sangat menarik adalah struktur pelengkung dua sendi dari kayu laminasi pada Bandara Internasional Cebu, Filipina, karya Integrated Design Associates yang berbasis di Hong Kong, yang berkolaborasi dengan arsitek Filipina, kawan-kawan saya Buji Layuk, Royal Pineda, dan Kenneth Kobonpoe. Kita bisa lihat di sini jenis sambungan pada tumpuannya, di mana sambungan ini memungkinkan terjadinya rotasi. Ini adalah tumpuan dua busur, di mana di antara kedua busur ini dipisahkan atau ada dilatasi, sehingga masing-masing memungkinkan terjadinya rotasi dalam skala tertentu dan sambungan tidak menahan momen. Sambungan roll digambar dengan notasi seperti ini. Sambungan ini hanya dapat menahan gaya tegak lurus bidang tumpuan, tidak menahan translasi sejajar bidang tumpuan, dan tidak menahan rotasi. Perhatikan gambar ini, sambungan ini hanya menahan gaya vertikal karena tegak lurus terhadap bidang tumpuan yang horizontal. Gambar portal ini hanyalah contoh pemakaian notasi, karena tidak mungkin membuat portal dengan sambungan roll semuanya. Ini adalah contoh sambungan roll pada sebuah jembatan di Houston, Texas, Amerika Serikat. Terlihat bahwa balok atau sering disebut girder jembatan ini akan bisa bergerak pada arah horizontal pada jarak tertentu. Di ujung jembatan yang satunya, tumpuannya pasti dibuat dengan sambungan sendi. Hal ini terkait dengan muai susut girder jembatan tersebut dan perhitungan statis tentu yang akan kita bicarakan nanti. Sambungan atau tumpuan sederhana dan tumpuan kabel hampir mirip dengan tumpuan roll. Hanya tumpuan roll menahan gaya translasi arah tegak lurus bidang tumpuan, baik ke atas atau ke bawah. Sedangkan tumpuan sederhana hanya menahan gaya ke bawah tegak lurus bidang tumpuan. Adapun tumpuan kabel hanya menahan translasi sejajar arah kabel, tapi berlawanan dengan arah tarikan kabel tersebut. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu lagi pada segmen selanjutnya.